Nah, dia itu di sebelah kasurnya itu selalu dia taruh Alkitab itu di situ karena dia sebelum tidur dia baca gitu ya, jadi dia taruh di situ gitu. Itu aku itu ada rasa ingin tahu itu Alkitab itu kayak apa ya gitu isinya gitu kan. Kalau Al-Quran kan aku tahu gitu kan dari belakang. Alkitab itu ada rasa ingin tahu gitu kayak apa sih gitu, tapi karena mau mau minjem itu malu gitu, mau diam-diam di belakang nggak sopan gitu, jadi aku udah diam aja gitu. Tapi satu kali ada dorongan aku untuk benar-benar apa ya, benar-benar pengen minjem sama dia. Aku boleh lihat nggak itu Alkitabnya kamu gitu ya. Terus dia bilang oh boleh boleh silahkan, dia senang senang banget gitu dia meminjamkan sama aku gitu. Setelah aku baca aja satu lembar yang kejadian satu itu. Di situ aku inget banget ya, nggak pernah lupa itu karena setelah aku Kristen aku inget gitu, diingatkan Tuhan gitu. Aku berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau ya, tepatnya. Ya, saya asli dari sana, orang tua, ibu, bapak, ya kakek, nenek semua dari sana ya. Keluarga saya masih di sana gitu. Uh, Baik ya, masa kecil saya tinggalnya di sana ya. Kalau saat ini kan saya sudah nggak tinggal di sana, saat ini saya tinggal di Jakarta. Tapi waktu saya lahir, besar, sampai remaja ya, tinggal di Padang. Bukan Padang ya, kalau Padang itu kan ibu kota Sumatera Barat ya. Tapi kalau di Jakarta sini, orang-orang kalau dari Sumatera Barat atau orang Minang itu selalu dipanggil dengan orang Padang gitu. Padahal Padang itu adalah kota dari Sumatera Barat gitu. Nah, saya dari Solok Selatannya, saya lahir di sana uh, sampai remaja ya, sampai umur 18 tahun ya kalau nggak salah. Saya sekolah di sana SD, SMP, sampai SMA ya. Nah, semasa kecil ya saya dididik ya seperti anak-anak lainnya ya, ke surau. Itu tuh di SD itu dari kecil itu kita udah dididik untuk pergi ya. Sore itu setiap hari itu harus pergi ke surau gitu, mengaji, belajar mengaji. Sampai saya benar-benar bisa baca Al-Quran ya dulu waktu masih di SD gitu. Ya saya ceritain dikit ya, kalau kenangan yang aku nggak bisa lupa itu waktu kecil itu ketika pergi mengaji ke surau itu, sore-sore itu jam 4 ya, saya ingat banget. Jam 4 itu udah pakai apa, bukan jilbab ya. Kalau zaman dulu itu cuman pakai selendang di iniin. Saya suka diledekin sama orang ya, ada orang yang tinggal di rumah saya itu, ada beberapa orang ya yang kayak ngekos lah begitu. Suka diledekin kayak kasurau doang. Artinya itu saya masih kecil itu dipanggil nenek karena kan kayak nenek-nenek gitu. Pergi ke surau doang, nek gitu artinya ya. Itu saya nggak lupa itu. Setiap pergi saya selalu diledekin begitu ya. Ya terus setelah selesai saya sekolah pendidikan kejuruan waktu itu ya, itu saya pindah ke Kota Padang ya, baru itu saya pindah ke Kota Padang ya. Jarak dari kampung saya ke Kota Padang itu sekitar kalau nggak salah sampai 130 kilometer ya. Jadi itu apalagi dulu itu jalannya banyak kelok-keloknya, masih jelek, itu bisa mencapai 5, 6, bahkan 7 jam untuk sampai ke Kota Padang gitu. Nah, saya kayaknya dibuka satu. Nah, saya itu disuruh mama saya ya untuk di Jakarta dulu gitu. Maaf, kayaknya kurang enak. Untuk di Kota Padang dulu gitu, untuk cari dulu kerja di Kota Padang, misalnya kalau misalnya dapat kerja di sana itu saya nggak perlu ke Jakarta gitu, karena kan kakak-kakak saya udah duluan di Jakarta ya. Ini saya mau menceritakan bagaimana awalnya ya pengenalan akan Tuhan Yesus gitu, karena di kampung aku itu benar-benar nggak ada sama sekali saya bergaul sama orang Kristen gitu. Saya bahkan mungkin ya
nggak pernah dengar nama Yesus ya. Yang kita tahu itu Isa aja, Nabi Isa gitu. Nah, di Kota Padang itulah aku berkenalan, itu langsung gitu ya, nggak lama aku tinggal di sana, terus ada apa? Ada lamaran, ada buka lowongan di situ, saya datang ke situ, ternyata di situ uh, saya diterima gitu, training, ternyata itu sales ya, sales. Jadi di situ saya kenal dengan yang namanya, kalau yang ini aku masih ingat namanya ya, karena ada orang Kristen yang saya kenal ya, di Kota Padang itu kenalnya itu bahkan dekat karena setiap hari ketemu ya, karena yang satu Kristen juga, dia satu kosan sama saya ya, satu ruangan, satu room, satu kamar. Yang satu lagi kerja itu satu kerjaan kita, karena itu sales itu nggak banyak perempuan, jadi itu perempuannya itu kalau nggak salah cuma aku berdua dia aja zaman dulu gitu, nggak ada orang yang mau. Jadi tapi karena punya temen di situ, langsung dapat temen, aku coba aja lah sementara gitu kan. Ya itu Loli ini dua-duanya ini orang Nias gitu. Jadi yang Loli ini walaupun dia Nias tapi dia Muslim karena ibu bapaknya itu uh, memang Muslim dua-duanya gitu. Tapi dia satu-satunya yang Kristen karena dia masuk Kristen gitu. Yang satunya yang di satu kamar sama saya itu saya lupa namanya, tapi dia guru sekolah minggu. Dia setiap minggu itu selalu pergi ke gereja. Terus sering di kamar itu saya lihat dia doa gitu ya. Itu satu kamar. Nah dia orang Nias juga. Gitu. Kalau dia itu memang terlahir dari Kristen gitu. Nah itu pengenalan, kalau menurut saya itu ya, itu udah suatu pertanda gitu ya. Kalau setelah aku Kristen, baru aku menyadari itu gitu, bahwa itu adalah suatu pertanda aku mengenal Tuhan gitu. Nah, ketika aku ketika aku kerja berangkat, itu kan selalu berdua dengan Loli ini. Kita makan bareng, kita karena saya belajar, dia itu sudah lama kerja di situ. Kalau aku kan baru, jadi saya ikut dia kan kemana-mana, ikut dia gitu untuk belajar caranya. Nah, dia itu selalu setiap makan siang selalu bersaksi gimana dia mengenal Tuhan Yesus gitu. Tapi pada saat itu ya, ini maaf ya, pada saat itu aku itu nggak percaya gitu, bahkan sedikit mencemooh lah gitu, mencemooh dari hati. Cuman karena aku menghargai, karena dia, jadi saya dengar aja gitu. Tapi saya karena dia sering selalu bersaksi gimana dia ketemu Tuhan gitu ya, saya mendengar kata-kata damai sejahtera itu pertama kali itu dari dia gitu. Nah, uh, yang satu lagi yang di kamar ini, nah kalau ini kita suka bercanda gitu, karena kalau aku tuh kan memang orangnya suka konyol, suka iseng gitu, suka bercandain orang gitu. Akhirnya orangnya ngebalikin ngecarain aku juga gitu. Setiap setiap azan tuh kalau aku mau sholat gitu, mau wudhu, terus dia ada dia di kamar gitu, ayo sholat gitu. Udah waktunya kita sholat tuh, udah azan gitu. Nah dia jawab, iya iya kau silakan. Dia cuma jawab gitu ya kalau nggak salah. Nah tapi dia balas lagi pas di hari Minggu. Kita selalu begitu bercandaannya itu nggak berhenti, sekali dua kali, tapi selalu dia ke setiap dia berangkat ke apa ke gereja, dia juga selalu bercandain aku balik gitu. Nih udah mau jam 9, ayo kita berangkat ke gereja. Gereja mulai jam 9 gitu. Aku selalu jawab, oh iya duluan aja, nanti aku nyusul gitu. Itu hanya sebuah candaan aja, gak ada maksud apa-apa gitu. Tapi dari dulu itu aku memang ya sekolah pun memang nggak ada sekolah yang semua sekolah umum, SD, SMP, sekolah umum gitu, nggak ada sekolah yang benar-benar belajar agama Islam itu nggak. Tapi kita ke surau, saya bisa baca Al-Quran, saya lancar baca Al-Quran gitu. Ya jadi saya nggak terlalu yang terlalu anti lah dengan agama Kristen gitu. Jadi saya ya udah suka bercanda aja gitu, walaupun satu kamar, walaupun makan satu piring berdua, itu ya buat saya biasa aja, karena saya nggak terlalu mendalami ya kan. Kalau karena waktu itu saya juga pernah argue gitu ya, kayak berdebat sama teman satu kosan saya yang satu rumah itu kan, satu kosan orang Minang ya. Dia marah ketika aku makan satu piring bersama teman aku yang satu kamar ini. Kita sempat itulah gitu, sempat
uh, berdebat gitu ya, karena dia itu mungkin agak fanatik gitu ya. Nah itu selama di situ pun aku itu selama nggak terlalu lama sih kos di situ, tapi suatu hari juga ya aku pernah karena sering kita satu kamar walaupun kasurnya beda-beda gitu ya, kita bawa kasur sendiri-sendiri, kamarnya gede. Nah dia itu di sebelah kasurnya itu selalu dia taruh Alkitab itu di situ karena dia sebelum tidur dia baca gitu ya, jadi dia taruh di situ gitu. Itu aku itu ada rasa ingin tahu itu Alkitab itu kayak apa ya gitu isinya gitu kan. Kalau Al-Quran kan aku tahu gitu kan dari belakang, Alkitab itu ada rasa ingin tahu gitu kayak apa sih gitu, tapi karena mau minjem itu malu gitu, mau diam-diam di belakang nggak sopan gitu, jadi aku udah diam aja gitu. Tapi satu kali ada dorongan aku untuk benar-benar apa ya, benar-benar pengen minjem sama dia, aku boleh lihat nggak itu Alkitabnya kamu gitu ya. Terus dia bilang oh boleh boleh silahkan, dia senang senang banget gitu dia meminjamkan sama aku gitu. Setelah aku baca aja satu lembar yang kejadian satu itu, di situ aku inget banget ya, nggak pernah lupa itu karena setelah aku Kristen aku inget gitu, diingatkan Tuhan gitu. Di situ roh Allah melayang-layang di atas air. Itu aku ketawa. Kok maaf ya, aku Allah roh gitu ya. Karena itu asing buat aku gitu. Aku baca oh ternyata Alkitab tuh begini pakai bahasa Indonesia gitu. Terus ya udah aku taruh gitu. Cuman aku nggak lama di situ ya. Kemudian mama aku minta aku pindah ke Jakarta aja gitu karena di situ kerjanya kan nggak sesuai, nggak belum sesuai gitu. Ya udah akhirnya mama aku antar aku ke Jakarta gitu karena di Jakarta udah ada kakakku juga gitu. Ya sudah setelah sampai di Jakarta inilah aku justru waktu aku di Jakarta ini aku nggak mempunyai teman-teman Kristen sama sekali gitu. Semua teman-teman aku tuh Muslim Islam gitu. Ada yang banyak kan Betawi teman-teman aku itu, aku berteman sama mereka gitu, atau Jawa gitu. Nggak ada orang Kristen itu nggak ada sama sekali justru waktu di Kota Padang aku merasa ini gitu. Nah singkat ceritanya ya, setelah aku Jakarta, aku masuk ke gimana aku mulai mengenal Tuhan ya, itu nggak berapa lama dari Kota Padang itu, cuma beberapa tahun aja ya, aku lupa. Karena waktu di satu hari ya, suatu waktu ya, aku itu merasa ya, karena waktu itu aku nggak akan masuk ke ranah soal pribadi ya di sini ya, jadi aku langsung ke gimana aku mencari Tuhan aku pada saat itu gitu. Karena waktu itu aku udah kerja ya. Pada waktu aku ke Jakarta, pada saat itu aku kerja gitu. 10 hari aja aku langsung kerja gitu. Bahkan aku belum punya KTP Jakarta aja aku udah kerja gitu. Karena sepupu aku yang masukin aku kerja gitu. Cuman ketika itu aku sudah nggak kerja dan justru aku juga sudah pisah sama anak aku. Saat aku yang 3 hari ya, aku 3 hari waktu itu mengurung diri di kamar ya, ketika aku merasa hidup aku sia-sia gitu, aku merasa karena aku jauh dari anak juga gitu ya, aku pisah dengan bapaknya juga gitu. Terus itu aku merasa hidupku saat itu tuh hancur. Semua perasaan yang nggak hidup, merasa hidup nggak berguna, merasa nggak ada yang peduli, merasa nggak dicintai, merasa hampa, merasa kosong gitu, merasa sia-sia. Padahal waktu itu aku masih muda. Itu yang buat aku itu benar-benar itu kayak apa ya, kayak nggak ada gunanya gitu, kayak putus asa gitu. Takut banget karena aku mau jadi apa nih besok gitu. Aku terus teman-teman aku juga yang teman-teman yang
teman-teman yang kurang pergaulan, yang kurang baik semua, apalagi di tempat kos-kosan itu. Karena aku waktu itu dikasih teman kos-kosan itu ya, di situ juga lingkungannya nggak bagus juga semua gitu. Itu membuat aku tuh takut gitu, jadi nggak ada yang benar gitu. Aku ini mau jadi apa, makanya aku waktu itu aku benar-benar merasakan butuh Tuhan banget gitu, merasa putus asa, gak berguna. Itu aku itu bukan mencari Tuhan ya, tapi aku berdoa sama mencari sih karena kan aku tanya dia di mana gitu, karena maksudnya Tuhan aku yang dulu ya, Tuhan Allah SWT, karena pada saat itu aku kan agamanya Islam gitu. Jadi kejadian-kejadian yang kemarin tentang itu aku sih tentang aku bertemu dengan teman-teman Kristen ini kan nggak pernah masuk ke dalam hati aku. Aku masuk lirik luar kanan aja. Itu cuma catatan aja. Saya nggak pernah kepikiran bahwa dia itu Tuhan gitu. Karena yang setahu aku kan Isa itu ya manusia gitu. Yang setahu aku Kristen itu menyembah manusia gitu. Menyembah Nabi Isa. Jadi aku nggak mungkin mencari dia gitu. Jadi aku berdoa sampai sujud itu setiap hari selama 3 hari itu aku nangis terus, Tuhan aku butuh ya Allah gitu ya, aku butuh Engkau, bukan kehidupan ini yang aku inginkan gitu. Ini aku kenapa hidup aku bisa seperti ini gitu, anak aku di mana, hidup aku nggak tahu, pekerjaan juga belum ada gitu. Itu tuh setiap saat aku nangis capek, nanti aku tidur gitu, nanti aku bangun, begitu lagi selama 3 hari itu tuh benar-benar merasa hidupku hancur ya, dan mencari Tuhan itu pun, menanyakan Tuhan itu pun dengan segenap hati aku gitu, dengan hati yang hancur gitu, aku mencari Tuhan gitu. Aku benar-benar butuh dia gitu, aku butuh banget saat itu gitu. Jadi makanya setiap aku bangun, aku tidur sujud di lantai itu nangis lagi, bercucuran air mata mencari Tuhan dengan hati yang hancur gitu. Tapi pada saat itu selama 3 hari itu aku ya tidak merasakan apa-apa juga gitu ya, biasa aja gitu. Mungkin aku ngerasa lega aja, udah puas, semua unek-unek aku udah aku kasih ke Tuhan gitu. Itu aja yang aku rasain, tapi aku juga nggak mendapat jawaban apa-apa gitu. Nah, di kos-kosan aku itu aku punya temen ya, bisa dibilang temen deket orang Manado. Satu kali aku diperkenalkan sama keluarganya gitu. Jadi kita datang di keluarganya dia, ternyata keluarganya ini adalah orang yang taat, orang Kristen yang taat gitu. Dia punya mesbah keluarga gitu. Karena aku pernah ikut di mesbah keluarga itu, walaupun aku duduknya agak bisa, tapi dia ikut aku mendengar namaku disebut itu, tapi aku nggak tahu dia apa ya. Terus itu aku dikenalkan di situ. Nah di situ di keluarganya teman aku ini ada 2 orang Sunda ya, orang Sunda yang Muslim juga tadinya, yang murtad ya, aku nggak tahu apa yang tepatnya, yang percaya Yesus gitu, yang tadinya Muslim. Nah itu dua-duanya bersaksi sama aku ya, dia bersaksi, dua-duanya itu, dan dia bersaksi sama aku itu tentang gimana mereka mengenal Tuhan. Aku lupa itu, tapi pokoknya dua-duanya itu bersaksi, begitu bersemangat gitu bersaksi buat aku ya. Tapi pada saat itu aku ya gimana ya, kayak biasa aja gitu. Yang aku tahu itu ya itu di dalam hati aku itu mereka itu menyembah manusia gitu. Jadi aku kadang justru kayak agak ya tadi mencemooh dalam hati, menghina gitu ya. Tapi sebenarnya ya setelah aku menjadi Kristen itu, sebenarnya Tuhan itu sudah mulai menuntun aku gitu. Cuman aku kan di situ aku nggak dapet gitu, karena sudah mulai mau menjawab doa aku ya, setelah aku Kristen baru aku mengerti ya gitu. Tapi itu aku nggak bisa masuk ke aku gitu. Aku benar-benar sama sekali nggak mikirin terserah lu mau ngomong apa gitu. Gue masih nggak percaya gitu. Gue sih percaya cuman Tuhan gue yang benar gitu. Bahkan waktu itu kita sempat agak berantem gitu sama teman aku itu gitu. Gara-gara adalah satu itu gitu ya, dia agak gimana gitu. Nggak bisa aku sebutkan di sini.
agak berantem pokoknya soal soal keyakinan gitu. Tapi suatu hari aku tidur di sana ya, aku tidur di rumah itu, aku di kamar, dikasih kaset sama dikasih tape sama adiknya, sama kasetnya sekalian. Terus dia bilang, "Kamu sebelum tidur dengerin aja ini dulu iseng-iseng," gitu kan. Mungkin biar kesannya nggak gimana-gimana gitu. Jadi ya udah aku dengerin, ternyata itu kaset kesaksian ya. Mungkin kalau dia bilang itu kaset kesaksian lama mungkin aku nggak mau denger. Jadi dia tapi ternyata dari awal aja ya, dari awal dia mulai kesaksian ini, itu aja aku udah agak seru nih gitu. Karena kan kalau aku pikir karena hidupnya pun juga hancur kayak aku gitu. Dalam cerita itu, gimana hidupnya hancur, gimana bahkan lebih parah dari aku karena dia pakai narkoba, udah parah banget ya. Nah di situ aku itu mulai dari awal itu sampai selesai aku dengerin itu, yang tadinya aku dengerin dari ini kan udah 3 orang ya, muslim ya, muslim yang menjadi Kristen yang bercerita sama aku gimana mereka itu mengenal Tuhan. Itu nggak ada satupun yang aku dengerin gitu, kayak keluar masuk kiri keluar kanan, itu nggak ada satupun yang aku pikirin juga bodo amat gitu, mau cerita apa aku dengerin aja gitu. Tetapi ini dari awal sampai selesai itu dia dia bercerita ya kesaksian hidup pribadi dia, bagaimana dia ini orang Kristen gitu, bukan orang Muslim. Maksudnya dia bahkan ibu bapaknya itu dua-duanya itu pendeta gitu, tapi dia hidup di dalam narkoba. Dia pakai yang sampai disuntik-suntik itu sampai suatu hari karena dia pakai setiap hari sampai dia divonis meninggal ya sama dokter gitu. Nah, ketika dia meninggal itu sudah ditutup tubuhnya dan dia sendiri melihat tubuhnya di rumah sakit itu. Terus dia di alam roh itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Nah itu Tuhan Yesus cuma tanya sama dia, kamu mau ikut aku atau kamu mau tetap mau jalan sendiri gitu. Dan dia bilang aku mau ikut Tuhan gitu. Akhirnya Tuhan kasih kesempatan dia untuk kembali hidup gitu. Padahal udah divonis mati gitu. Nah itu bahkan setelah dia hidup itu aku benar-benar terkagum-kagum ya, maksud aku. Karena kenapa aku terkagum-kagum? Karena aku percaya itu bukan suatu kebohongan yang dia ceritakan itu. Aku dari awal aja aku udah tahu, kayak ditaruh di hati aku itu semuanya ceritanya itu benar gitu. Jadi ketika bahkan ketika dia hidup kembali, dia jatuh lagi ke hal yang sama gitu. Dia melakukan lagi narkoba itu. Dan sampai dia akhirnya di penjara gitu. Nah di penjara inilah dia benar-benar bertobat. Nah ini ketika saya mendengar kesaksian ini, itu aku mulai berpikir gini ya, yang kayak begini nggak ada di agamaku gitu. Nggak ada di kejadian yang seperti ini gitu. Aku mulai itu pas pulang dari sana aku nginap, besokannya aku pulang, itu dalam sepanjang perjalanan itu aku mikirin terus gitu. Yang aku pikirin, masa sih dia Tuhan gitu kan? Kan tadinya aku pikir ya lu sama bodo amat gitu ya. Sama ini kan manusia gitu. Tapi di dalam perjalanan pulang itu aku mikirin terngiang-ngiang terus gitu, gimana begitu Tuhan mengasihi dia juga gitu. Gak ada yang seperti ini. Terus aku apa bener dia Tuhan ya, masa sih gitu kan. Jadi dalam perjalanan pulang itu aku nggak bisa lepas dari kesaksian dia itu aja yang aku pikirin. Sampai di rumah pun gak lama tuh akhirnya entah kenapa gitu ya, aku itu berpikir aku harus menemukan jawabannya gitu. Apa dia benar? Aku tuh nggak tahu aku berpikir untuk pergi ke rumah doa yang pernah aku diajak sama keluarga teman-temanku ini ya. Aku udah pernah diajak ke sana, ya aku ikut aja gitu. Tapi nggak ada hal yang
biasa aja aku lihat, aneh malah menurut aku gitu kan. Terus tapi karena waktu itu kan pernah sekali diajak sama mereka, ini aku mau pergi sendiri gitu. Tapi entah kenapa aku mau perginya ke sana mau nyari jawaban. Itu sampai sekarang itu aku juga masih bertanya kenapa aku ke sana mau nyarinya gitu ya. Tapi aku ikutin aja kata hati aku itu untuk pergi ke sana. Aku mau kayak mau nyari bukti gitu. Bener nggak sih? Dia Tuhan gitu kan itu ya. Yang aku pertanyakan cuma itu gitu karena kesaksian dia ini benar-benar membuat aku itu mulai bertanya-tanya juga, aku kenapa ketemu dengan orang-orang ini gitu ya. Terus sampai aku dengar kesaksian kayak gini udah berkali-kali gitu. Makanya kan aku mau itu belum kepikiran aku tuh bahwa aku tadinya berdoa selama 3 hari 3 malam itu nggak kepikiran ke sana setelah aku menerima Tuhan Yesus, punya pengalaman pribadi sama Tuhan Yesus. Baru setelah itu aku diingatkan Tuhan bahwa dia yang menjawab doa aku yang 3 hari 3 malam itu gitu. Aku nangis nyari dia gitu, nyari Tuhan yang beda ya, tapi Tuhan Yesus yang jawaban gitu. Nah itu aku pergi melangkahkan kaki di sana itu dengan satu satu keinginan di dalam hati aku ini, aku harus dapat jawaban. Dia Tuhan apa bukan gitu. Nah, tapi entah kenapa pas aku masuk di ruang itu kan udah selesai. Biasanya kan walaupun di situ namanya rumah doa, tetap ada ibadah-ibadah dulu kalau nggak salah. Karena waktu itu aku datang yang sama keluarganya itu baru ada ibadahnya. Aku ikut karena kan nggak lama dari itu. Nah itu tuh udah sesi doa. Doa itu dari ujung. Tapi mulai melangkah ke situ itu aku kan dituntun sama ada ibu-ibu yang bukan aku untuk berdiri di sebelah mana gitu. Nah itu aku itu nggak tahu udah mulai menetes air mata itu. Aku tuh sebenarnya mau banyak doanya ya, mau banyak doanya. Tapi karena baru yang kedua aku udah jatuh gitu. Itu aku tanya di situ, Tuhan gitu. Kalau karena kan pertanyaan aku dari setelah mendengar kesaksian itu, pertanyaan aku tuh cuma masa sih dia Tuhan kan gitu ya, masa sih dia Tuhan gitu. Jadi makanya ketika aku nyampe di sana, ya aku tanya itu Tuhan, aku lupa apa aku gitu kan. Pokoknya aku tanya kalau memang dia Tuhan gitu, tunjukin sama aku saat ini juga gitu. Karena aku mau saat ini juga aku mau tahu mau jawabannya apakah benar dia Tuhan gitu. Terus yang kedua, kalau memang dia Tuhan, aku mau dia menerima aku sebagai hambanya gitu. Terimalah aku sebagai hamba. Tapi aku tuh nggak tahu kenapa aku jatuh air mata, mungkin karena aku menanyakan itu dengan kesungguhan hati ya. Nah itu aku tuh merasakan sesuatu buat aku kayak jatuh gitu. Kalau sekarang kan aku tahu itu ternyata aku tuh di Jamar Roh Kudus gitu. Nah itu aku jatuh, tapi pas itu aku merasakan ya sesuatu keluar dari tubuh aku itu, kayak dari sini ya, dari belakang itu, bukan sesuatu banyak. Aku ngerasain banyak roh-roh yang keluar itu banyak, gak lihat, tapi aku ngerasain itu dan aku tuh berasa itu roh-roh itu keluar banyak banget. Dan itu digantikan dengan rasa sukacita yang luar biasa gitu ya, damai sejahtera yang luar biasa, sama merasa dicintai yang luar biasa. Merasa dicintai Tuhan itu luar biasa, itu sampai gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sama merasakan Tuhan itu begitu sangat dekat gitu. Nah itu bercampur aduk itu sampai aku nangis ya, ngerasain kasih Tuhan itu yang luar biasa buat aku. Itu memang benar-benar aku gak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Makanya ketika ada di firman Tuhan itu ya, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Itu benar gitu. Karena nggak bisa dibandingkan dengan sebahagia apapun kita di dunia ini, nggak bisa dibandingkan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan itu. Saking luar biasanya gitu ya. Itu
benar-benar aku merasa dicintai banget gitu ya, yang tadinya jadi ketika Roh Tuhan itu masuk ke aku gitu ya, Roh Kudus itu masuk ke aku, roh-roh yang tadinya itu yang apa, merasa diri tak berguna, merasa putus asa, merasa sia-sia hidupnya, merasa aku nggak berharga gitu. Itu benar-benar hilang gitu. Justru kebalikannya. Aku merasakan begitu sangat berharganya ya karena begitu dicintai Tuhan gitu. Dan setelah aku Kristen itu, aku baru mengerti ya firman Tuhan, baru belajar firman Tuhan itu yang di 29 Yeremia 29 ayat 13 dan 14 itu ya, yang mengatakan yang Matius 11 ayat 28 itu benar, itu pokoknya dua itu apa yang marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena ketika aku berdoa selama 3 hari 3 malam itu benar-benar letih lesu ya, dan berbeban berat banget. Semua itu beban itu kan semua itu dari iblis ya. Makanya ketika Roh Tuhan itu, yang roh-roh iblis itu keluar dan digantikan dengan damai sejahtera yang Roh Tuhan itu yang aku rasain. Bahkan ketika aku keluar dari gedung itu, ya, aku keluar dari gedung itu karena roh itu masih begitu menggebu-gebu ya, begitu merasain kasih Tuhan itu. Aku itu kalau ketemu orang itu, setiap orang yang gak aku kenal gitu, aku itu pengen peluk dia. Aku selalu bilang, Tuhan itu sayang banget sama kamu, dia baik banget gitu. Sama semua orang aku senyum gitu kayak. Jadi itu kalau ketemu gitu maksudnya saking lamanya sama setiap orang gitu. Itu karena Roh Tuhan itu masih begitu ada di aku tuh, begitu bahagianya, kebalikan dari ketika aku masih yang tadi itu di titik terendah itu ya, yang semua itu merasa gak berguna, merasa gak berharga, merasa hidup sia-sia, merasa hidup gak berarti, merasa gak ada yang mencintai, merasa gak ada yang peduli, itu gak ada gitu. Aku itu merasa bahagia banget sampai pengen membagi kebahagiaan itu sama orang lain gitu. Aku merasakan kasih Tuhan itu ya, Tuhan itu kan mengasihi sesama manusia ya. Jadi ketika aku Tuhan itu kan begitu sangat mengasihi manusia. Jadi ketika aku jalan itu, aku ngerasain tuh mengasihi semua orang juga gitu. Sampai pengen aku peluk gitu. Itu karena Roh Tuhan itu masih begitu menggebu-gebu di aku gitu. Dan itu luar biasa banget ya. Jadi ketika aku benar-benar di ini ayatnya yang aku di 29 ayat sebentar, Yeremia 29 ayat 13 ayat 14 itu, ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku dan memulihkan keadaanmu. Itu benar-benar firman yang hidup gitu, bukan firman omong kosong. Itu kalau kita benar-benar mencari dengan segenap hati, ya benar, walaupun aku nggak berdoa sama dia loh gitu, aku kan berdoanya sama Tuhan yang lain gitu. Kan aku gak nyari dia, tetapi maaf ya, buat aku sekarang ini, tapi aku merasa karena emang Tuhan yang nyata lah yang menjawab, Tuhan yang benar lah yang menjawab doa aku itu gitu. Karena memang dia Tuhan gitu, memang hanya dia Tuhan, jadi dia yang jawab. Jadi walaupun pada saat itu aku tidak sama sekali mencari dia, bahkan tidak sebelum-sebelumnya malah meledek orang-orang gitu, walaupun cuma dalam hati gitu ya. Itu pertemuan pertama aku ya, maksudnya pertemuan pribadi aku bersama Tuhan Yesus itu ya seperti itu. Jadi hal-hal yang 4 tadi yang aku rasakan itu, damai sejahtera, sukacita, merasa dicintai Tuhan dan merasa Tuhan itu begitu sangat dekat di hati aku, itu benar-benar aku rasain semua, menjawab semua doa aku yang kemarin itu. Dan aku begitu baru merasakan apa yang pernah diceritakan teman aku itu yang selalu ngomongnya damai sejahtera gitu. Oh ternyata itu rasanya, karena Loli ini yang di Padang ini kan dia begitu bersaksi sama aku. Dia bercerita ketika dia yang aku selalu cemoohkan dalam hati ya, ketika
dia masih muslim, karena pacarnya dia kan orang Nias, pacarnya juga orang Nias ini pacarnya ini Kristen gitu. Dan ketika dia lewat suatu gereja, dia iseng aja pengen tahu kenapa kayak gimana sih kan pacarnya Kristen. Nah, ketika dia masuk gereja situ, dia tuh menceritakan dia merasakan kedamaian yang luar biasa, damai sejahtera. Nah, itu yang aku cuma lakukan itu aku rasain juga akhirnya gitu. Oh ternyata ini yang rasanya damai sejahtera itu gitu, luar biasa gitu. Nah, setelah itu ya aku pulang ke Tangerang karena aku tinggalnya di Tangerang. Kita sama-sama sama saudara-saudara aku kita ngontrak rame-rame gitu. Nah terus ketika pulang aku udah mulai tuh ke gereja. Maksudnya mulai aku ke gereja itu masih menggebu-gebu aku menungguin hari Minggu itu kayaknya lama gitu. Begitu hari Minggu mau buru-buru gitu kalau datang ke gereja. Nah itu jarak berapa lama ya aku mungkin beberapa minggu aja. Kakakku itu kayaknya mulai curiga karena kok aku perginya cuma setiap hari Minggu gitu. Kalau nyari kerja kan harusnya bukan di hari Minggu, ini setiap hari Minggu tuh pergi. Terus dia juga lihat perubahan aku itu, walaupun perubahan aku itu ke yang baik ya. Maksudnya kan tadinya aku itu malas-malasan juga orangnya gitu kan. Ini baik banget gitu, nggak pernah melawan atau apa aja. Pokoknya dia lihat lah mungkin perubahan aku itu diperhatiin. Terus setiap hari Minggu tuh pergi gitu. Makanya suatu kali dia periksa tas aku itu nggak di depan aku sih dia periksanya. Tas sandang aku itu. Nah di situ aku nggak bawa Alkitab karena aku kalau nggak salah aku belum punya Alkitab juga. Kalaupun punya aku nggak mungkin bawa pulang. Gitu. Jadi aku bawa warta-wartanya aja itu. Nah itu dia nemu itu aku langsung disidang ya sama kakak-kakakku dikumpulin semua. Semua kakak-kakakku di sini kita ada 5 orang sama adikku. Nah semua kita itu di sini semua di Tangerang semua. Nah itu aku disidang. Lu ada Kristen gitu. Ya disidang lah. Sampai pada akhirnya aku disuruh ngambil membuat satu pilihan. Apakah aku mau tetap percaya Tuhan atau kembali ke Islam? Ya tetap menjadi Islam. Kita lu mau ngapain aja boleh gitu ya. Gak usah kerja, gak usah ngapain lu belajar aja Islam lagi atau apa gitu. Yang penting lu gak usah kerja, kita yang memilih hidup lu. Yang penting lu tetap di Islam gitu. Tapi kalau lu pilih Kristen tuh hari itu, ya lu angkat kaki dari sini dan kita putus hubungan darah sama semua keluarga. Ya, jangan panggil lagi gua kakak, jangan panggil lagi gua adik, jangan panggil lagi orang tua lu itu, pokoknya gitu. Tapi karena pada saat itu aku lagi menggebu-gebu sebenarnya, boro-boro nggak ada kepikiran aku untuk mau balik lagi gitu. Akhirnya aku pilih ikut Tuhan gitu. Hari itu juga pulang kerja aku disuruh pergi gitu. Ya udah, jangan pernah lagi datang, jangan pernah lagi anggap kita saudara gitu. Putus hubungan selamanya gitu. Akhirnya aku pergi ke tempat yang rumah yang pernah aku nginap yang kasih Tuhan itu. Karena aku kan ke gereja mereka, bukan gereja mereka ya, tapi semua di keluarga itu ke gereja yang sama gitu. Ada yang sudah melayani juga di sana. Nah, karena itu satu-satunya orang Kristen yang aku kenal di Jakarta sini. Dan aku belum tahu mau pergi kemana karena itu kan udah sore, aku nyampe di sana mungkin udah malam ya, dari Tangerang. Tapi ya ini proses yang aku jalani bukan maksudnya menjelek-jelekan pihak tertentu ya. Pada saat itu dia nggak terima aku, bahkan masuk ke pagarnya aja nggak boleh. Saat itu aku kecewa gitu karena tapi kesini-sininya aku berpikir oh mungkin karena dia kakak aku diikuti dari belakang gitu atau gimana ya mungkin ada hal seperti itu sampai saya masuk pagarnya aja nggak boleh. Cuma saat itu aku itu
merasa kecewa gitu ya, maksudnya kok sadis banget gitu, sehari semalaman aja nggak bisa gitu. Nah pada akhirnya aku pergi ke teman-temanku yang semua muslim ini gitu. Nah, cuman di dalam hati aku ya, pada saat itu karena memang walaupun ya mereka yang memperkenalkan aku, maksudnya mereka yang mengasih kaset itu memperkenalkan aku dengan Tuhan Yesus gitu ya. Tapi aku bertekad di dalam hati aku, kamu lihat ya, aku akan kasih tahu kamu suatu hari bahwa aku tuh mengikut Tuhan bukan karena kalian gitu, tapi aku benar-benar mengikut Tuhan karena memang aku mempunyai pengalaman pribadi sama Tuhan, karena Dia yang menjawab aku ketika aku bertanya Tuhan lu di mana itu, Dia yang menjawab ini loh gue Tuhan gitu. Jadi aku balik ke teman-temanku ya, tetapi di sana pun aku belum punya keberanian untuk mengaku bahwa aku agamanya Kristen yang ada kan, nggak mungkin lah teman-teman aku mau terima aku juga gitu. Jadi ya udah aku nggak pernah ngomong apa-apa, aku tetap berpura-pura menjadi seorang Muslim gitu. Nah, tapi untuk ke gereja kan tadinya aku kan sudah mau dibaptis ya. Di sana itu aku sudah mau dibaptis, sudah ada foto-fotonya gitu, mau dibaptis, udah siap mau dibaptis. Tapi karena aku kecewa dengan mereka ya, ini bukan gereja ya, ini hanya orang aja, keluarga temannya aku ya. Ya aku merasa mungkin pada saat itu takut aku diikuti di belakang atau mungkin diperkarakan, disebut nanti kristenisasi atau apa gitu ya. Mungkin dia nggak mau terima aku pada saat itu. Nah, aku nggak mau ke gereja yang sama, apalagi di sana karena aku nanti ketemu dengan orang-orang ini gitu. Jadi aku nggak mau lah ke situ. Tapi untuk pergi ke gereja mana, aku juga nggak tahu mau pergi ke gereja mana gitu. Walaupun di sini banyak gereja, aku nggak punya teman-teman orang Kristen gitu. Udah gitu aku walaupun udah percaya Tuhan Yesus itu, tetapi aku itu masih seperti Muslim gitu ya, yang mau apa-apa itu kayaknya takut kayak nggak berani gitu ya. Mungkin kalau buat orang lain dia berani itu. Kalau aku tuh takut gitu. Jadi nggak mau juga aku mau pergi kemana tuh bingung gitu. Akhirnya ya udah aku nggak ke gereja itu gitu. Tapi aku dikasih Alkitab. Aku lupa ya ngasih Alkitab tuh siapa ya. Pokoknya antara keluarganya atau orang yang itu. Tapi waktu itu kayaknya aku dikasih Alkitab. Yang waktu aku pergi ke rumahnya itu aku dikasih Alkitab, tapi aku nggak boleh masuk gitu. Karena waktu aku pulang ke itu aku nggak dikasih, aku nggak bawa Alkitab, aku nggak mau gitu. Nah aku udah punya Alkitab. Nah tapi Alkitab aku belum ngerti bacanya karena waktu itu aku disuruh baca tuh yang Mazmur kan, karena kan pada saat itu kan ini bagus nih kalau kamu mau doa apa aja baca Mazmur gitu. Jadi aku kurang baca tuh kalau di perjanjian baru ya gitu. Jadi Mazmur aja yang aku baca. Nah itu aku juga gak pergi ke gereja gitu. Tapi cara pandang aku itu udah mulai berubah ya. Cara aku berpikir itu tadinya kan aku takut, tapi walaupun gimana pun masalah aku, walaupun kayak gimana pun, nggak ada merasa takut lagi gitu. Aku punya Tuhan gitu. Jadi masalah itu masih banyak aja dibawa-bawa, nggak apa. Tapi aku udah percaya diri gitu, udah merasa diri nggak berguna lagi, kan tadinya nggak berguna, aku punya Tuhan gitu. Nah setelah setahun kemudian ya, mama aku datang. Setahun kemudian itu mamaku datang ke tempatku, ya. Dia nanya ke aku gitu, kamu itu udah dibaptis apa belum gitu. Pada saat itu kan aku memang belum dibaptis. Dia nanya udah dibaptis atau belum katanya. Aku bilang belum, kenapa? Kalau belum dibaptis masih ada kesempatan untuk kembali lagi katanya. Karena kalau kamu udah dibaptis udah nggak bisa lagi kembali lagi ke Islam gitu. Kamu pikirkan, jangan memikirkan diri sendiri gitu. Ingat saudara-saudara itu sayang banget sama kamu gitu. Gara-gara kamu begini mereka jadi terluka juga hatinya gitu. Dia nggak bisa lagi sayang sama aku gitu.
Itu aku pikirin gitu, aku bener juga ya gitu, maksudnya hubungan aku sama kakak, aku inget banget gimana sayangnya kakakku yang cowok ini sama aku, gimana dia ngebelain aku gitu. Dan itu gak aku rasain lagi gitu semenjak aku maaf ya sebentar takut takut mati tiba-tiba. Ya, maaf. Ya, nggak apa-apa Ibu ya, dicar saja ya. Sorry. Ya, nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. takut mati tiba-tiba. Oke, silakan dilanjutkan Ibu. Ya, Iya, jadi aku tapi setelah aku putusin itu aku gak pernah lagi ngerasain gimana rasanya disayang kakakku itu, dia berdiri di depan aku, pertama kali kalau aku ada apa-apa dia yang duluan itu aku nggak pernah lagi ngerasain hal-hal indah seperti itu gitu ya, ketawa-ketawa bareng gitu ya, itu aku nggak pernah rasain lagi gitu. Itu yang buat aku tuh apa nggak pengen mendapatkan cinta mereka kembali gitu, karena kita itu kan kalau orang Minang ini ya, kalau orang Padang itu erat gitu, satu sama lain tuh erat, deket, sama apalagi keluarga aku itu benar-benar saling peduli, saling deket gitu, kita bisa lakuin apa aja untuk keluarga gitu. Nah itu aku nggak bisa rasain lagi gitu. Nah itu yang buat aku berpikir untuk ya udahlah aku coba lagi untuk kembali gitu, karena pada saat itu pun aku nggak pernah juga ke gereja ya, jadi aku siraman rohani itu memang nggak ada gitu, karena teman-teman Kristen juga nggak ada yang aku tahu mengecewakan aku gitu, jadi ya udah aku berusaha nih, aku walaupun aku nggak diem, iya aku mau balik lagi, aku nggak ngomong gitu sama mama aku gitu, cuman aku lakuin aja, oke, aku jadi untuk meraih cinta keluarga aku kembali, walaupun ya karena kan kenapa aku belajar lagi gitu ya, karena di hati aku udah nggak bisa gitu, makanya aku harus belajar lagi untuk bisa kembali kan gitu. Aku cari buku namanya Hidayah, waktu itu aku beli beberapa, aku mulai belajar, aku baca gitu, bahkan aku baca habis pun gitu, tapi semuanya itu buat aku sama gitu ya. Terus ada satu hal yang membuat aku nggak bisa terima gitu, nggak bisa kembali ke situ gitu. Akhirnya aku tapi aku nggak putus asa. Aku coba, oke, aku dengan buku-buku ini mungkin aku nggak bisa buat aku kembali gitu kan. Ya udah aku coba dengerin khotbah ya Ustadz gitu. Tapi aku dengerin dari awal sampai akhir itu, ya aku nggak mau ngomongin ya, tetapi itu nggak bisa membuat aku malah aku nih orang ngomong apa gitu, nggak seperti yang aku pernah rasain sama Tuhan gitu, kasih yang luar biasa gitu kan. Akhirnya sedikit pun ya, ada secuil pun itu aku nggak, sudah belajar itu secuil pun nggak ada keinginan aku atau hatiku untuk bisa menerima lagi gitu, nggak bisa gitu. Akhirnya aku tuh berpikir, ini aku muslim juga nggak bisa lagi gitu kan. Aku udah coba ya untuk keluarga gitu, tapi nggak bisa lagi. Tetapi Kristen pun juga enggak, ke gereja juga nggak pernah gitu kan. Akhirnya aku cuman berdoa simpel aja sama Tuhan gitu, berdoa dalam hati, Tuhan aku mau dibaptis gitu, tapi aku nggak tahu gereja mana gitu. Itu Tuhan langsung jawab gitu, jawablah aku itu. Dia pertemukan aku dengan teman itu. Dia suatu kali dia membeli kaset rohani nih. Aku nemenin dia beli kaset rohani. Kamu Kristen? Tuh, ya, aku tanya gitu kan. Iya, dia bilang iya pertama. Begitu dia bilang dia Kristen, itu yang aku pendam bertahun-tahun, nggak pernah bisa cerita sama siapa-siapa karena semuanya teman aku muslim. Itu dengan menggubu-gubu aku cerita sama dia gimana aku ketemu Tuhan, gimana Tuhan jawab doa aku, gimana aku berdoa sama Tuhan. Itu yang jawab dia, itu aku cerita dari menggubu-gubu sampai perut bermuntah. Tapi setelah aku selesai cerita, dia bilang, aku tuh sebenarnya muslim, suami aku yang Kristen. Tapi dia mau dengerin cerita aku.
Tapi dia baik ini Mbak ini, dia bawa aku ke rumahnya, dikenalin sama suaminya. Nah suaminya ini bawa lagi aku ke rumah temannya yang Kristen, yang nah dia yang cewek ya, jadi dia besok-besok aku sendiri ke sana gitu, udah tahu rumahnya. Terus aku bilang aku mau dibaptis gitu, tapi aku tuh nggak tahu gereja mana harus dibaptis gitu. Oh iya udah, nanti aku anterin gitu, kita ke gereja Tiberias aja gitu. Oh iya, aku pernah tuh denger Tiberias dari teman aku yang Manado ini. Nah itu aku diajak dia, aku pelepasan ya beberapa kali. Kalau Tiberias karismatik kan gitu ya, sebelum dibaptis itu kita pelepasan dulu beberapa kali. Nah pas di hari pembaptisan ya, beberapa minggu kemudian setelah selesai kan kita mau dibaptis. Nah sekali lagi aku rasain kasih Tuhan itu ketika aku sebelum mau dibaptis ya. Sebelum mau dibaptis itu kita mengadakan doa pelepasan, tapi bukan pribadi-pribadi, tapi untuk semua orang yang mau dibaptis itu kita ibadah pelepasan dulu gitu. Ketika ada nyanyi Haleluya 12 kali itu aku itu seperti ada layar di depan aku itu ya. Dan di situ semua dosa-dosa yang pernah aku lakuin itu kayak diperlihatkan Tuhan. Dan Tuhan ampuni aku gitu. Maksudnya itulah dosa-dosa aku yang lalu itu diampuni Tuhan. Dan aku itu merasa merasa siapa sih aku ini gitu. Kenapa Tuhan begitu mengasihi aku gitu. Jadi itu aku nangisnya itu ya, bersuara air mata itu begitu merasakan kasih Tuhan gitu. Sangat luar biasa, sampai aku ini cuma debu, bukan apa-apa, tapi dipilih Tuhan, dikasihi Tuhan, diampuni Tuhan gitu. Nah setelah dibaptis itu aku baru merasa lega gitu. Udah aku tenang, aku tenang karena aku sekarang udah sah menjadi Kristen. Nah cuman ya itu ya, karena aku belum, karena waktu itu gereja Tiberias itu besar ya. Ke gereja Tiberias itu aja aku besok-besoknya lagi kan aku nggak berhubungan lagi sama temanku yang ini. Jadi aku ke gereja itu kalau mau pergi sendiri aja masih malu gitu. Padahal aku udah tahu gereja mana gitu. Sampai bahkan suatu kali pun aku paksa teman aku untuk nemenin aku ke gereja, padahal dia bukan Kristen gitu. Aku tapi dia mau, saking ininya sampai 2 sesi aku waktu itu, saking rindunya dengar memuji-muji Tuhan sambil dengar firman Tuhan. Nah tapi waktu berjalan ya, aku mulai udah dapat pekerjaan, aku sudah mulai punya teman-teman orang Kristen ya. Tapi waktu itu gerejanya masih belum tertanam di suatu tempat, masih pindah-pindah gitu. Nah itu aku ini sudah selesai atau mau boleh sambung ke itu, ke aku nih mau anakku nih. Masih boleh sambung, silakan. Boleh Ibu Rita, silakan dilanjutkan. Ya, aku mau sekalian ya bernasih untuk anakku itu kan memang tinggalnya di Tangerang pada saat itu. Tinggal sama mama aku karena aku kan Jakarta. Nah, di keluarga aku itu aku udah diterima balik gitu. Tetapi dengan satu syarat, kamu boleh Kristen, tetapi cukup kamu dan Tuhan kamu aja yang tahu. Jangan kasih tahu siapapun. Jadi ini baru keluarga inti, keluarga besar belum, apalagi di kampung belum ada yang tahu. Dan itu bertahun-tahun gitu ya. Yang penting aku udah senang gitu, karena aku sudah diterima gitu. Walaupun nggak boleh bilang sama siapa-siapa. Jadi aku menjadi Kristen. Tapi pada saat itu tuh aku masih takut sama manusia, masih mengikuti apa yang keluarga mau. Tapi aku udah dapat negara asal sembunyi-sembunyi. Tapi setelah aku
ke gereja, apalagi ya aku waktu itu ya, sempat pisah sama anakku. Dia dibawa ke kampung, sama mamaku, karena aku waktu itu pindah ke suatu tempat yang lain, bukan di Jakarta. Itu mamaku bawa anakku pulang kampung diam-diam gitu. Dia sempat di sana. Nah, jadi setiap hari itu aku berdoa ya sama Tuhan. Itu aku setiap aku berdoa itu, walaupun kadang-kadang aku nggak bisa berdoa, aku tulis di dalam buku gitu. Karena aku mau anakku ini tinggal sama aku. Tuhan, kasih aku kesempatan membesarkan anakku ini dengan aku sendiri gitu. Maksudnya nggak ada campur tangan orang tua aku atau itu aku terus berdoa. Dan suatu hari ketika aku kembali ke Jakarta ya, Tuhan jawab doaku itu. Anakku mau nggak mau tinggal di kampung. Untung mamaku tinggalnya dibawa ke kampung gitu. Jadi kalau misalnya dia masih tinggal di Tangerang, anakku nggak ada kesempatan tinggal buat aku. Untung dia dibawa ke kampung. Jadi ketika anakku mau pindah ke Jakarta, nyokap aku kan nggak mau ikut gitu. Akhirnya anakku tinggal sama aku di SMP kelas 2. Nah, karena di waktu kecilnya aku udah sering bawa ke gereja waktu dia tinggal di Tangerang, Sabtu Minggu kan aku jemput dia ke Tangerang, aku bawa ke gereja. Walaupun nggak sering ya, maksudnya nggak setiap minggu gitu, tapi sering aku bawa ke gereja. Nah, tapi di rumah itu kan dia dididik secara Muslim. Cuman di sini pun aku didik dia sampai berdoa pun ya, waktu tahun baru kita berdoa berdua, tetapi secara aku berdoa pada. Tapi suatu hari dia lucu banget ya, dia tanya, karena aku bilang sama anakku ini, aku tanya, kamu suka nggak gereja? Dia bilang dia suka gitu. Kamu jangan bilang-bilang sama nenek, kalau kamu bilang sama nenek nanti kamu nggak boleh lagi main ke Jakarta gitu. Jadi dia bisa buka bisa simpan rahasia gitu, karena takut nggak boleh main ke Jakarta. Nah, suatu hari dia sempat bertanya gitu, agak lucu ini pertanyaannya, Ma, ternyata Tuhan di Tangerang sama Tuhan Jakarta itu beda ya, Ma? Kenapa beda? Aku bilang gitu. Kalau di Tangerang kan Tuhan Allah, kalau Tuhan di Jakarta Tuhan Yesus. Ya, karena waktu itu dia belum mengerti, aku nggak jawab apa-apa, nanti juga ngerti gitu. Nah, jadi dari kecil pun, walaupun misalnya aku nggak selalu bawa dia ke gereja, tapi aku udah sering lah bawa dia ke gereja. Tapi dia lebih banyak dididik secara Muslim ya, sama apalagi di kampung dia juga belajar ngaji, baca Al-Quran lancar banget gitu. Udah bisa baca Al-Quran gitu. Nah, ketika dia pindah ke Jakarta, nah dia itu waktu aku mau pergi ke gereja ya, aku ini masih ada di bawah itu ya, keluarga ya. Aku aja untuk ngomong sama orang lain aja, aku ikutin gitu. Apalagi nanti aku bawa anakku ke gereja, jadi aku tuh takut sama keluarga gitu. Jadi ketika anakku mau pergi ke gereja, aku nggak ngajak, aku cuma bilang gini, aku mau pergi ke gereja nih gitu, mau ikut mau ke gereja nih, mau ikut apa tinggal nunggu di rumah, ikut kayak gitu. Ya aku pikir dia nggak mau tinggal sendirian kali, dia ikut gitu. Jadi itu dia ikut ke gereja itu, cuma dia duduk aja gitu, nggak ini gitu. Cuman aku tuh memang berkali-kali, karena kan aku ini merasa dia harus selamat juga gitu. Cuman aku nggak mau memaksa. Jadi aku tuh menceritakan kesaksian aku sendiri itu udah berulang kali, menceritakan kesaksian orang lain pun juga sering gitu ya. Nah, terus dia pun juga pernah ke gereja, udah sering ke gereja. Bahkan waktu pindah ke kampung itu, aku masih sempat telepon, aku masih sempat ambil waktu berdua sama dia. Itu tapi masih umurnya masih belum SMP, masih 8 tahun, 9 tahun. Aku masih tanya ke dia, kamu masih mau jawab aja jujur, nggak agama itu nggak boleh dipaksa. Kamu boleh, kamu Islam boleh, mau Kristen boleh. Cuman aku mau tahu aja kamu maunya yang mana. Dia masih jawab aku mau Kristen ya pada saat itu. Tapi dia masih kecil, belum SMP. SMP kan udah mulai besar gitu. Jadi aku tuh nggak mau
Nah ketika dia pindah ke Jakarta sini, udah jadi temannya pun ya aku percaya ini juga ini juga rencana Tuhan gitu. Tuhan juga jawab doa aku juga gitu. Ketika di SMP pun dia punya teman akrabnya yang Kristen, yang Kristen cinta Tuhan. Dia sampai kasih lihat ke aku itu itu kayak khotbah gitu. Itu semakin meyakinkan dia itu ya ketika waktu di SMA. Jadi waktu di SMP pun dia sebenarnya sudah memutuskan mungkin ya, tapi dia nggak pernah ngomong sama aku gitu. Nah waktu dia di SMA itu dia memutuskan sendiri mau masuk, kan mau mendaftar nih kita SMA, kan harus tulis agama atau gitu. Nah waktu mau ditulis agama itu kan aku anterin. Dia tanya, agamanya apa gitu? Karena aku nggak tahu, tiba-tiba takut aja. Udah terserah gitu. Islam nggak apa-apa lagi. Dia langkahin dulu tuh agamanya, dia kosongin dulu, isi dulu yang lain. Terus yang terakhir dia tanya lagi, "Ma, ini agamanya apa?" Ya udah Islam aja nggak apa-apa, kan aku nggak tahu, berasa takut aja gitu. Nggak mau. Ketika dia bilang nggak mau, itu baru tiba-tiba rasa takut. Ya udah, mau Kristen. Akhirnya dia Kristen, ditulis Kristen. Nah, ketika dia di SMA kan dia punya ada rockris, ada ini kan dia udah punya teman sendiri, ini terus akhirnya mulai ke gereja rutin sama aku. Udah di satu tempat gereja, kita udah di satu gereja gitu, nggak pindah-pindah lagi gitu. Dan aku tuh juga doa sebelum itu karena anakku ini waktu aku pergi ke gereja yang lain tuh dia nggak punya teman gereja, dia nggak punya teman, aku aja diikutin kemana-mana sama mama aja gitu. Jadi aku tuh Tuhan, aku mau anakku punya komunitas itu di gereja juga. Tuhan pun jawab itu, aku dapat gereja yang dekat dari rumah aku, dan dia di situ punya teman-teman yang sebaya dia juga, dan bahkan dia juga ikut melayani tari tamborin gitu, dan sampai akhirnya dia memutuskan untuk dibaptis di gereja itu gitu. Ya itu kesaktian aku ya. Jadi anakku pun sekarang sudah ikut aku juga. Dia sempat juga ya, ini ketika lagi dibaptis. Tapi dia sempat juga dimarahin keluarga, diusir juga gitu. Tetapi ketika ditanya, aku yang dimarahin pertama, kenapa anaknya ikut diajak, kalau lu mau Kristen aja lu sendiri, kenapa diajak gitu. Karena aku bilang, aku pernah ngajak dia, tanya aja sama anaknya sendiri. Bener itu ditanya sama anakku namanya Lydia ya, dia bilang, aku masuk Kristen bukan gara-gara mama gitu. Aku masuk Kristen karena mama gitu, itu dari hatiku sendiri, bukan karena mama gitu kan. Jadi akhirnya mereka nggak mau marah lagi sama aku, tapi kita sempat dibuang lagi gitu. Berdua lagi. Tapi pada akhirnya karena pada saat itu aku umumin itu karena udah gak tahan lagi ya, karena ketika kita tertanam di satu gereja ya, kita tertanam di satu gereja, kita mempunyai orang-orang yang mendukung kita sama-sama berdoa, itu kan iman kita bertumbuh ya, bertumbuh. Jadi yang tadinya kan takut, kita mengikuti apa kata manusia gitu, karena takut karena takut ditinggal gitu, karena takut nggak punya keluarga gitu. Tapi ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, kita ke gereja sering, kita punya komunitas teman-teman yang saling menguatkan, itu membuat kita tuh kuat gitu. Jadi kita mengikuti firman Tuhan kan, bahwa kalau kamu malu mengakui itu di depan manusia, aku juga malu kan mengakui kamu begitu. Jadi ketika aku selalu kalau misalnya aku mau foto di sini nggak boleh, di gereja nggak boleh, mau karena kita cinta Tuhan ya, kadang-kadang ada firman Tuhan yang sangat memberkati, kita pengen share gitu misalnya di Facebook atau waktu itu zaman Facebook ya tahun 2018 itu nggak bisa gitu. Pernah sekali aku langsung pernah marah gitu sama keluarga. Akhirnya
aku sudah nggak tahan gitu. Aku nggak tahan seperti ini sudah bertahun-tahun gitu. Akhirnya aku umumkan lah gitu. Makanya anakku itu ketahuan juga Kristennya karena aku umumkan itu di Facebook. Akhirnya kita dibuang lagi. Tetapi sekarang ya, walaupun belum semua menerima aku gitu, tetapi mama aku sekarang sudah mau terima aku gitu. Ya, puji. Ya teman-teman yang terkasih, ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi kita semua. Dalam 1 Yohanes pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya teman-teman, bila kesaksian yang kita sudah dengarkan bersama dan juga firman Tuhan boleh memberkati kita, memberikan kita kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru kepada Kristus. Dan tentunya kita juga harus menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, sehingga banyak orang yang datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Dan nantikan video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.